Ya, sekarang kita perhatikan bagaimana cara menggambarkan diagram gaya. Pertama, apa sih pentingnya diagram gaya itu? Nah, diagram gaya itu nantinya kalian gunakan untuk menyelesaikan persamaan gerak dari suatu sistem atau dari benda yang sedang bergerak. Jadi persamaan geraknya nanti bisa jadi berupa kecepatan, bisa jadi berupa percepatan ataupun perpindahan. Masih berkaitan dengan kinematika. Oke, nah jadi untuk menyelesaikan persamaan gerak tadi diperlukanlah diagram gaya atau dibutuhkan diagram gaya. Nah begini, saya selalu menekankan bahwasanya untuk penyelesaian kasus dinamika kita tidak perlu saya bilang tadi ya, tidak perlu pintar, tidak perlu jenius, yang perlu hanyalah ketelitian dan kemampuan untuk menggambarkan, ya, ketelitian dan kemampuan untuk menggambarkan. Nah, jadi di sini intuisi fisikanya itu harus dikeluarkan intuisinya ya. Nah, coba kita lihat bagaimana kasus dari gambar kita ini. Kita punya seumpamanya benda kotak ya di atas lantai, lalu kita dorong dengan gaya M. Maka pertanyaannya adalah tentukanlah persamaan geraknya. Iya kan? Nah, otomatis kita perlu, jadi untuk menyelesaikan kasus ini ya udah kita gambarkan diagram gaya. Nah, bagaimana ke diagram gayanya? Nah, perhatikan. Pertama yang harus kita gambarkan di sini adalah kita gambarkan lagi benda kita tadi. Nah, perhatikan. Jika ada satu hal yang paling penting. Kita tentukan koordinat terlebih dahulu. Koordinatnya adalah di sumbu X dan Y ya. Ya, ini kita ambil ini sumbu. Jadi ini X, Y. Kalau ke kanan itu X positif ya. Ini X dan Y. Ya, ini X positif X, di sana Y ya. Positif Y berarti ke bawah negatif Y. Jadi ini dulu nih yang harus kita garis bawah ya. Nah, coba perhatikan. Tadi kita punya gayanya bergerak ke kanan, maka kita ambil ya dari sini. Oke. Kita ambil komponen gayanya tadi bergerak ke kanan ya. Berarti ini F ya. Kita punya F. Lalu apalagi ya yang kita punya? Ya, di sini kita punya ada komponen gaya berat. Gaya berat itu arahnya kemana? Arahnya ke bawah, berarti ke arah sumbu Y. Iya kan? Negatif. Nah, ini kita ambil ke arah bawah itu berarti negatif nantinya. Lalu kita punya satu lagi komponen gaya normal. Kan gitu ya. Ini adalah N dan yang biru adalah W. Nah, ini adalah gaya diagram gayanya. Ya, jadi hanya menggambarkan ini. Nah, perhatikan di sini ada dua komponen. Nah, perhatikan ya. Ada dua komponen. Dua komponen. Pertama, komponen di sumbu X dan kedua komponen di sumbu Y. Maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan ke dalam persamaan hukum Newton kedua kita tadi ya. Ini berarti dengan massa tetap maka kita langsung bisa buat sigma F sama dengan MA. Ya kan? Lalu sigma F apa? Sigma Fx, MAX. Lalu kita punya sigma Fy. Ya berarti sigma Fy itu berarti resultan gaya atau jumlah gaya total yang bekerja pada sumbu Y. M, A, Y. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan. Ketika tadi kita dorong benda ini bergerak ke kanan, gunakan intuisi ya. Ketika saya dorong benda ini bergerak ke kanan, maka otomatis balok ini akan bergerak ke kanan dengan percepatan A. Ini berada di sumbu mana? Di sumbu X. Nah, pertanyaannya, apakah benda bergerak di sumbu Y? Bagaimana? Tentu tidak. Kenapa? Karena benda hanya bergerak di sumbu X. Ya kan, dia tidak ada bergerak ke sumbu atas, ke atas ya. Ya, maka di sini kita bisa tuliskan bagian ini ya, sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu yang bagian Y. Sigma Fy itu adalah 2. Lihat, ingat sigma F itu sama dengan jumlah gaya. Berarti ada berapa banyak gayanya? Di sini kita lihat ada 2, yaitu gaya normal arahnya ke atas kita ambil positif N, lalu gaya berat arahnya ke bawah kita ambil minus W. Maka kita dapat di sini sama dengan 0. Maka di sini untuk kasus ini kita dapatkan N sama dengan W. Ya. Oke.
Nah, di sini kita dapatkan berarti ya udah sigma F sama dengan MAX, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya, oke ya, dari sini kita dapat, jika sigma F-nya cuman, jika gaya yang bekerja di sini hanya satu, berarti kita dapatkan F sama dengan, oke, sini ya, kita dapat F sama dengan M kali A, kalau dia hanya satu, ya. Nah, sekarang perhatikan, bagaimana kalau seandainya ada gaya tambahan? Gaya tambahannya berupa gaya gesek. Kita ambil contoh, eh, jika lantainya sangat kasar, maka otomatis kita punya gaya gesek, ya. Nah, gaya gesek itu lawannya, arahnya selalu berlawan, tidak, ya berlawanan gerak benda, ya. Di kasus ini berarti gaya geseknya ke arah mana? Ke arah sana, ya. F, gaya gesek kinetik. Maka kita dapat di sini kalau kita gambarkan berarti perhatikan, ya, TF-nya kemana? Ke sana, ya. Kita punya tadi ini F kinetik. Maka kita dapat sigma Fx sama dengan tadi MAX, ya. Nah, sigma Fx-nya berarti perhatikan di sini F ke arah kanan berarti F positif F, lalu gaya gesek kinetiknya ke arah kiri berarti kita punya minus FK sama dengan MA, ya. Kita nggak usah buat lagi sumbu X karena dia pasti di sumbu X, ya, A gitu aja langsung. Nanti kita dapat F di sini adalah gaya, berapa nanti gaya Newton yang didapatkan. FK di sini adalah mu K dikali N sama dengan MA. Nah, F dikurang mu K, N pada kasus ini tadi adalah sama dengan W, di mana W itu sama dengan M kali G, ya. Ini kan sama dengan M kali G, ya. Maka kita dapatkan mu K M kali G sama dengan MA. Nah, jika ditanya tadi adalah berapakah percepatannya, maka kita bisa tuliskan, ya, A sama dengan F dikurang mu K Mg per M. Ya, nanti tinggal dimasukkan angka-angkanya saja, ya. Nah, ini adalah contoh sederhana dalam penyelesaian diagram gaya. Ini dalam bidang datar, dan ini ada tadi di tujuan instruksional khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya kasus dua balok yang saling berimpit seperti ini? Kita punya balok A dengan massa yang lebih besar dibandingkan dengan balok B. Lalu kita punya gaya, ya, atau kita berikan gaya dorong ke arah kanan. Maka pertanyaannya adalah, kalau seumpamanya kita tanya berapakah percepatannya, maka tentu kita harus melihat dalam bentuk diagram gaya. Nah, untuk mempermudah kalian, saya coba memberikan semacam resep, ya. Kalau dalam masakan, kalian mau masak harus punya resep. Nah, di sini saya coba berikan resep untuk menyelesaikan kasus-kasus sedalam diagram gaya. Atau dalam hukum Newton, ya, dalam permasalahan dinamika. Ya, resep-resep penyelesaian soal dinamikanya bisa kita tuliskan mungkin seperti ini, ya. Yang pertama, tentukan koordinatnya. Nah, langsung kita lihat aja dalam bentuk soal kita yang kasus kita di sini. Nah, karena kita mempunyai di sini merupakan bidang datar, maka koordinat yang kita ambil adalah koordinat XY dalam bidang datar, gitu, ya. Saya buat warnanya warna hitam, ya. Jadi kita punya koordinat XY. Ya, ambil. Oke, gunanya apa kita tentukan koordinatnya terlebih dahulu untuk menyepakati gerak benda. Jika dia bergerak ke kanan kita ambil positif, dan jika dia arah ke kiri kita ambil negatif. Begitu juga dengan sumbu Y-nya, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan koordinatnya, langkah selanjutnya adalah gambarkan diagram bebasnya. Ya, gambarkan diagram bebas. Nah, di sini kalian memasukkan semua komponen gaya-gaya apa saja yang bekerja pada kasus yang sedang kita tinjau. Oke. Jadi mungkin kita ambil seperti ini. Ya, kita gambarkan lagi di sini sistem kita, ya. Nah, tadi perhatikan, kita punya sistem gayanya didorong ke kanan. Nah, sekarang kita tinjau terlebih dahulu
balok A ya. Jadi kita hapus dulu balok B-nya, nanti kita masukkan balok B-nya ya. Tinjau satu per satu ya. Oke. Oke. Kita tinjau A, balok A. Nah, di sini kita mempunyai tadi gaya apa? Gaya ke kanan. Kita ambil ke arah kanan seperti ini. Oke. Nah, ini tadi adalah F. Nah, perhatikan. Karena balok B, di sini ada balok B yang bersentuhan langsung dengan balok A, maka otomatis akan ada gaya kontak antara A dan B. Oke? Akan ada gaya kontak antara A dan B. Oke. Jadi gaya kontaknya ke arah mana? Saya ambil warna hijau. Gaya kontaknya adalah ke arah kiri. Lihat, ketika saya mendorong ini, maka ini akan ke sana. Ada gaya kontak, ya. Nah, gaya kontak. Maka kita ambil di sini gaya kontak arah biru hijau ini ya. Mungkin panjangnya berbeda ya, tergantung nanti besar masanya ya. Maka kita ambil ya. Mana ini adalah gaya yang diterima A, kita buat simbolnya seperti ini aja. Oke. Saya panjangin lagi aja biar lebih bagus. Oke. Ini kita buat simbolnya adalah FAB. Gaya yang dirasakan oleh A karena B ya, gaya kontak oleh A, gaya kontak A, gaya yang dirasakan A karena B. Begitu bahasa kita ambil apa namanya pengucapannya. Nah, sekarang ini kita tinjau untuk benda A aja ya. Ini tadi di sumbu X-nya. Nah, sekarang kita tinjau di sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya kita ambil warna hitam, maka kita dapatkan di sini otomatis gaya berat dulu kita gambarkan. Oke, kita punya di sini, let's say ini di tengah ya, lalu kita punya, ini adalah gaya beratnya. Oke, lalu kita punya gaya normal ke atas, ya. Ingat tadi gaya normal dan gaya berat bukan aksi reaksi ya. Nah, seperti ini. Kita gambarkan diagram gayanya. Nah, apakah sudah selesai? Nah, kita lihat bagaimana untuk kasus benda B. Kita lihat ya, untuk kasus balok B-nya, kita ambil di bagian sini. Kita tinjau ya. Nah, perhatikan. Tadi balok B, karena tadi yang didorong adalah gaya A, maka balok B tidak mendapatkan F yang merah ini ya, namun dia mendapatkan gaya kontak antara A dengan B. Nah, gaya yang dia rasakan di sini ya, kita ambil warna apa nih? Warna biru. Warna biru karena tadi balok A-nya warna biru. Berarti ini adalah gaya kontak yang dirasakan B karena A ya. Jadi kita buat di sini F B A. Maka ke arah kanan. Berarti di sini balok hijau mendapatkan gaya ke arah kanan, ya, FBA. Ya, begitupun kalau seandainya kita punya bukan seandainya, memang kita akan punya di sini gaya berat dan gaya normal ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita gambarkan, ya, kita sudah selesai menggambarkan diagram gaya. Step ketiganya adalah tinjau setiap sumbu. Tinjau setiap sumbu, lalu masukkan sigma F sama dengan A. Ya. Oke, nah perhatikan, kita tinjau sumbu X, ya. Untuk sumbu X, karena di sini ada dua benda, maka kita tinjau masing-masing dulu ya. Oke, kita tinjau seumpamanya benda A dulu deh, benda A tadi warnanya biru ya, benda A. Maka kita tinjau sumbu X-nya. Sumbu X berarti kita punya, langsung masukkan sigma Fx sama dengan MA
AX gitu ya. Lalu kita punya sumbu Y berarti sigma Fy sama dengan MAY. Fx dan Fy itu menunjukkan komponen ya. Ini gaya komponen sumbu X dan Fy gaya komponen sumbu Y. Ya, jadi di sini kita dapatkan kalau kita teruskan ya, sigma Fx, lihat di sini ada sigma Fx. Berarti gayanya apa saja? Lihat. Kita tadi sudah sepakati ke kanan artinya positif, sedangkan ke kiri artinya negatif. Nah, perhatikan nih. Kita punya positif, F positif ke kanan ya. FAB ke arah negatif. Maka kita punya di sini F dikurang FAB sama dengan MAX. Ya, kalau seumpamanya, nah perhatikan di sini. Nah ini penting ya, melihat gerak benda. Tinjau setiap sumbu lalu masukkan sigma F sama dengan M kali A-nya. Nah kita lihat di sini sigma FY-nya, sumbu Y, ada dua, N dan W. N ke atas berarti positif, kita ambil N. W ke bawah berarti negatif, N kurang W sama dengan, nah M kali AY. AY-nya adalah percepatan di sumbu Y atau gerak benda di sumbu Y. Nah perhatikan, apakah benda bergerak di sumbu Y? Tidak, karena bendanya hanya bergerak ke arah kanan. Maka di sini berarti 0. Maka di sini kita dapat N sama dengan W. Ya, ini jangan pernah kalian skip. Tetap kalian jabarkan. Kenapa? Karena nanti akan ada kasus di mana N tidak sama dengan W. Contoh nanti dalam gerak bidang miring. Ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk benda B. Benda B, maka kita dapatkan ya, kita dapatkan sama ya, tinjau masing-masing sumbu. Sumbu X sama dengan kita punya di sini sigma F ya, kita tinjau di sini. X sigma Fx ya sama dengan MAX, lalu sumbu Y-nya adalah sigma Fy sama dengan MAY. Sama di sini FAY-nya adalah N kurang W sama dengan 0, ke N sama dengan 0 ya. Sedangkan bagian ini kita dapatkan karena di sini kerja atau gaya yang bekerja hanya satu, yaitu FBA, maka kita dapat di sini FBA sama dengan M kali AX atau A gitu ya. Nah, dan seperti itu. Nah, setelah kita selesaikan ya, tinjau setiap sumbu X, lalu langkah terakhir yaitu selesaikan persamaan gerak. Persamaan geraknya. Nah, dalam beberapa kasus nanti tergantung apa yang dia minta. Bisa jadi percepatan, ya, percepatan, bisa jadi kecepatan, bisa jadi jarak ataupun perpindahan R ya, dan seterusnya. Jadi tergantung kepada permasalahan apa nantinya yang ingin kita selesaikan. Ya, demikian untuk pengerjaan untuk kasus-kasus diagram gaya. Kita coba kerjakan beberapa contoh ya untuk lebih memahami apa maksud dari kita bahas dulu contohnya ya.